Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Teen Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Teen Fam atau justru dalam hubungan Teen Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan dari Q&A-nya. Jadi terima kasih teman-teman juga yang sudah memberikan komentar-komentarnya pada kolom komentar. Jadi saya akan mencoba membacakannya dan membahasnya satu persatu. Jadi mohon maaf, mungkin masih banyak sekali komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang belum saya bisa jawab satu persatu. Jadi saya akan mencoba menjawabnya sedikit demi sedikit. Ya, mohon pengertiannya ya. Oke, saya akan langsung saja. Ada dari Humaira. Apakah DF harus memblokir komunikasi si DM walaupun sudah tidak mengharapkan DM kembali? Tapi kan nggak akan lupa. Ingat dia tapi perasaan udah netral, nggak ada sakit hati, nggak ngarep lagi. Apa itu sudah stabil, Kak? Ya, jadi kalau kita udah nggak ngarep lagi, kita udah nggak obsesi lagi, sakit hati juga nggak ada gitu. Jadi, oh gini, ini bisa jadi salah satu kalian ngecek apakah kalian sudah stabil atau belum. Kalian coba lihat foto pasangan twin flame kalian. Mungkin yang selama ini kalian coba nggak mau lihat wajahnya lagi, kalian nggak mau lihat mukanya lagi, fotonya lagi, atau apapun. Misalkan kalau kalian merasa, ini saya udah betul netral apa belum ya? Coba kalian lihat foto twin flame kalian. Terus, ada nggak perasaan yang menyertainya? Maksudnya begini, kalau sebelumnya mungkin kalau kalian lihat fotonya, ada emosi kayak kangen, rindu, ataupun sakit hati. Benci juga bisa. Marah juga bisa. Kenapa dia meninggalkan saya atau begini-begini. Kenapa dia telah berbuat seperti ini. Nah, kalau kalian sudah stabil itu, ketika kalian melihat foto twin flame kalian, maka nggak ada perasaan apa-apa lagi yang muncul di situ. Bahkan mungkin kalian berpikir, oh kenapa dulu saya bisa sebegitunya ya dengan orang ini? Mungkin pertanyaan seperti itu ada gitu loh. Jadi kan udah betul-betul netral gitu. Jadi makanya saat kita sudah stabil itu, kita udah nggak mengejar dia lagi, jadi dia mau balik silakan, mau enggak pun kita udah nggak masalah. Kita udah bebas. Itu salah satunya. Jadi mungkin kalau pengen ngecek, saya udah betul-betul stabil belum ya? Coba deh. Kalau kalian cek misalkan fotonya dia gitu, coba sekali lihat, ada nggak perasaan yang masih menyertainya? Efeknya ada nggak gitu? Biasanya apa? Lihat foto langsung dek gitu. Kayak ada emosi tertentu yang muncul. Kalau udah nggak ada, ya itu bisa jadi pertanda kalau kalian sudah stabil. Jadi itu caranya. Bisa dicoba silakan. Nah, jadi kalau memang sudah stabil dan memang ada suatu dorongan harus membuka blokir, sebenarnya silakan aja. Jadi masalahnya bukan memblokir ataupun nggak memblokir. Itu ketika kita pada obsesi tinggi, kita kayak masih ngejar terus gitu. Sementara dia lari. Sebenarnya buat defense feminine memang terbaiknya adalah detachment dulu. Salah satunya mungkin bisa dengan cara memblokir. Karena bisa jadi memang separation itu dengan kita memblokir, dengan kita sendiri-sendiri dulu, kita bisa fokus pada diri sendiri, kita bisa melakukan yang namanya inner work, kita bisa meditasi, kita bisa berdoa, kita bisa fokus pada kehidupan kita sendiri dulu. Healing gitu ya. Itu kan yang paling penting sekali dari menghadapi segala kekacauannya. Kalau memang perlu diblok, kalau kalian merasa perlu diblok, ya silakan diblok gitu. Kalau kalau merasa memang nggak perlu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan masalah blokir atau nggak blokirnya ketika misalkan kita pada masa-masa harus detachment dulu dari twin flame kita. Yang dari kekacauannya dia datang dan pergi seenaknya, mungkin kita merasa sakit hati dan segala macam, kita perlu yang namanya detachment. Jadi silahkan kalau memang rasa kalian perlu ngeblokir. Tapi sebenarnya bukan masalah ngeblokir atau nggak ngeblokirnya, tapi bagaimana supaya kita bisa detachment dulu. Kalau satu-satunya cara supaya kita bisa detachment dengan cara ngeblokir, silakan gitu. Yang penting kan supaya kita nggak kepoin terus, kita pikiran tuh nggak ke sana terus gitu loh. Kita kayak terobsesinya tuh berlebih banget ke sana. Jadi nggak masalah kalian ngeblokir pasangan game time kalian selama itu bisa ngebantu kalian detachment dulu. Nah, ketika sudah stabil dan kalian masih dalam keadaan ngeblokir gitu, misalkan ada pertanyaan nih, kalau udah stabil apakah boleh unblock? Ya sebenarnya silakan aja gitu. Coba paling simple sih gini. Coba dengarkan kata hati gitu. Biasa kan dijawab kok lewat apapun gitu.
entah dari dorongan, terus nanti atau ada tanda-tanda tertentu yang menyertainya. Misalkan kita kayak diharuskan untuk ngebuka blokir, ataupun menjalin komunikasi lagi, ya silakan sebenarnya, gitu. Kalau memang kalian sudah betul-betul stabil, gitu. Kalau memang dorongan itu ada, ya silakan, gitu. Jadi termasuk kok memblokir atau blok atau unblock itu sebenarnya pada dasarnya tuh coba dengerin kata hati aja, gitu. Itu yang terbaik karena tiap orang belum tentu situasinya harus sama gitu. Ada orang yang ya udah bisa detachment tanpa harus ngeblok gitu. Karena kalau misalkan memang twin flame itu yang saking kuatnya itu kadang memang nggak mau, saya nggak mau ketemu dia lagi, saya nggak mau komunikasi dia lagi, dia udah nyakitin banget. Gimana pun caranya saya emang harus detachment. Mungkin cara terbaiknya adalah blok. Kalau memang ada perasaan seperti itu atau keinginan kuat seperti itu untuk blok, ya silakan aja sebenarnya. Pokoknya apapun kalian lakukan aja supaya kalian bisa detachment dulu dari pasangan twin flame kalian. Jadi bisa kalian menjalani jalan masing-masing dulu, fokus pada masing-masing dulu gitu. Tapi ketika kalian sudah betul-betul stabil, dan mungkin kalian ada kepikiran atau dorongan untuk unblock, ya silakan. Nah, untuk cara ngeceknya betul-betul sudah stabil atau enggak, saya sudah buat videonya, tanda-tanda sudah stabil, dan mungkin salah satu caranya kalian bisa cek dengan cara seperti itu. Coba cek foto pasangan twin flame kalian, ada nggak efek yang menyertainya? Ada nggak emosi yang muncul setelah kalian melihat foto pasangan twin flame kalian? Kalau sudah betul-betul netral, kalian lihat fotonya pun udah nggak ada masalah apapun, gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau kalau memang sudah betul-betul stabil pun, memang udah nggak ada sakit hati lagi, udah nggak ngarep lagi, gitu. Itu memang seperti itu kok. Gitu, udah nggak ngejer dia lagi, udah nggak obsesi dia lagi. Oke, jadi berikutnya ada dari Aji ya, Aji TSK. Oke, Mas saya mau tanya, apakah saat DM merindukan DF, DF merasakan energinya? Makasih Mas, cuma itu saja yang saya ingin tanyakan. Saya udah buat videonya mengenai tanda-tanda defense maskulin merindukan defense feminin atau tanda-tanda misalkan defense maskulin sedang menangis gitu. Atau tanda-tanda defense maskulin sedang memikirkan defense feminin. Banyak kok. Apalagi kok defense feminin ini yang pada dasarnya defense feminin ini memang rata-rata punya sensitivitas yang lebih tinggi, bisa merasakan energi, bisa merasakan emosi gitu. Apalagi yang pada dasarnya udah empat gitu. Cuman pada dasarnya defense feminin ini lebih peka terhadap energi dan perasaan gitu. Dan sebetulnya nggak cuma defense feminin aja, defense maskulin pun sebenarnya bisa merasakan ketika defense feminin sedang sedih. Jadi dua-duanya pun sebetulnya sama. Cuman banyak juga orang yang nggak menyadarinya. Jadi mungkin tiba-tiba merasakan sedih atau merasakan marah ataupun emosi-emosi apapun. Tapi yang dipikirnya itu sebetulnya dikiranya itu emosinya dia. Atau mungkin emang lagi galau aja atau lagi nggak stabil aja emosinya gitu. Nggak sadar, banyak yang nggak sadar itu gitu. Jadi sebenarnya defense feminin maupun maskulin pun sebenarnya bisa dua-duanya merasakan energinya. Nggak cuma lagi merindukan, lagi sakit, lagi apapun, itu sebenarnya bisa gitu. Terutama yang sensitif gitu. Memang banyak juga yang merasakan tapi nggak menyadarinya. Itu mungkin yang banyak orang jadi nggak sadar kalau ternyata mereka terkoneksi, tapi nggak paham aja kalau ternyata itu adalah energi atau perasaan dari pasangan twin flame-nya gitu. Dan apalagi kalau misalkan defense feminine yang pada dasarnya lebih peka terhadap energi dan perasaan, emang rata-rata umumnya mudah merasakan emosi pasangan twin flame-nya gitu. Karena pada dasarnya twin flame kan sharing energi, sharing perasaan gitu. Dan defense feminine ini punya kecenderungan atau memang pada dasarnya ini peka terhadap energi ataupun perasaan gitu. Lebih lebih berasa aja. Jadi memang kalau untuk defense feminine ya biasa kan lebih mudah menyadarinya, lebih mudah menangkap energi dari defense maskulin gitu. Jadi kadang kita tahu, oh ini maskulin lagi sedih, ini lagi marah, ini lagi kecewa atau lagi kangen segala macam, bisa banget. Ya, dari Ponix 111. Terima kasih udah bantu jawab juga. Iya, itu terasa Kak, bukan cuma pas kangen aja tapi salah satu ngerasain sedih, bagi pasangan lain juga merasakan itu. Betul. Sebetulnya ya kita sharing energi gitu ya. Jadi bisa saling merasakan kok satu sama lain.
Oke, berikutnya ada dari Amo Penguin. Suatu hari nanti aku pengen sharing bareng pasangan tim femku juga tentang kisah tim femku yang aneh. Sinkronisitas teraneh yang pertama kali kami sadari itu, kami lahir di rumah sakit yang sama, letak tahi lalat sama-sama di pipi kiri dan bahu kanan. Nama depan kami juga sama. Bahkan saat pertama kali jadian tiba-tiba ada kembang api dong, padahal itu bukan hari raya apapun dan sore-sore langit belum gelap. Alam semesta kayak mendukung banget. Ya, memang tim Flame bisa punya banyak sinkronisitas yang mungkin kayak di luar nalar sekali gitu, kayak wah ini apa ini kok bisa barengan banget gitu. Dan di sini dibilang juga saat jadian pun ada kembang api ya, jadi kayak didukung gitu oleh alam semesta. Ya, memang tim Flame punya kemiripan-kemiripan yang kayak gitu. Kemiripan nama, kemiripan ya macam-macam. Yang kayak kayak itu aneh aja, kayak bener-bener aneh gitu, yang bahkan sangat 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 kuat sekali sinkronisitas sinkronisitas seperti itu ya. Ya, semoga suatu hari nanti bisa saling menceritakan satu sama lain ya. Oke, berikutnya dari Gina Nailufar. Saya ragu kami TF atau bukan. Ketika bertemu saya sudah berdamai dengan karmik saya, sedangkan dia baru saja putus dan dalam proses healing. Rasanya benar-benar berbeda. Ada kerinduan yang entah karena apa, kadang tiba-tiba sakit hati yang entah sama siapa dan kenapa. Pusing kepala yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Hubungan kami on-off, ketika sedang off rasanya sakit banget, ketika sedang on rasanya senang banget. Aneh banget pokoknya. Sebelum bertemu, saya menemukan nomor kembar, ganti nomor HP yang punya 4 angka kembar, dan ternyata awal banget kita chat itu di tanggal, hari, dan jam yang angkanya sama. Ini TF atau bukannya? Ya, bisa jadi. Saya nggak bisa bilang ini pasti TF ya, karena mungkin ceritanya baru hanya sebatas ini aja, tapi bisa jadi. Gitu. Tapi memang tim fame itu memang bisa sama-sama, misalkan yang satu baru kehilangan pasangannya, karmiknya gitu. Atau bahkan keluarganya. Satunya juga mengalami hal serupa gitu. Jadi punya pengalaman-pengalaman yang ternyata serupa gitu, sinkronisitas seperti itu. Ya, punya kerinduan yang mendalam juga memang, yang nggak bisa dijelaskan juga, dan ya pada umumnya juga seperti itu memang, karena punya koneksi secara batin gitu. Terus yang mengenai hati yang tiba-tiba bisa sakit hati, pada mungkin nggak ada pemicunya, itu bisa juga kita merasakan emosi pasangan twin flame kita gitu. Kalau kita memang punya koneksi secara spiritual dengan seseorang, itu memang sangat memungkinkan kita merasakan apa yang dia rasakan gitu. Karena kalau memang twin flame itu pada dasarnya sharing energi dan sharing perasaan juga gitu. Dan mungkin soal pusing atau sakit kepala yang nggak pernah dialami sebelumnya, ini saya selalu sarankan ya coba cek aja dulu ke dokter. Ya, itu paling pertama saya sarankan ya cek dulu. Selalu cek dulu gitu. Dulu gitu. Tapi kalau ternyata nggak ada masalah apa-apa, kalau pada hubungan twin flame itu akan memicu juga yang namanya spiritual awakening. Jadi membuka titik-titik cakra. Makanya bisa juga tiba-tiba mengalami namanya sakit kepala gitu. Cuman selalu ya, silakan cek ke dokter dulu. Pastiin aja dulu kalau nggak ada apa-apa gitu. Tapi memang saat spiritual awakening, hal-hal seperti itu bisa terjadi gitu. Oke, berikutnya ada dari Tak Siraisi. Maaf kak, saya pengen tanya, tolong dibantu. Saya di journey Twin Flame, waktu fase keseimbangan saya terpisah dengan Twin Flame saya biarkan dia sendiri menjalani kehidupannya. Pada fase perpisahan ini kan dengan seseorang yang mempunyai luka masa lalu, kita bertemu seakan-akan untuk saling menyembuhkan luka kita berdua. Apa memang seperti itu perjalanan Twin Flame? Memang sebenarnya nggak dalam perjalanan Twin Flame aja, pada dasarnya manusia itu akan menarik orang-orang yang sefrekuensi. Yang nggak sefrekuensi biasanya akan mental sendiri. Kita memang akan menarik orang-orang yang sefrekuensi. Misalkan satu lagi patah hati, kita bisa menarik juga orang yang sama-sama patah hati. Makanya kan banyak kejadian. Ini nggak masalah soal Twin Flame aja. Pada hubungan apapun, karmic, soulmate itu satunya, misal sedang pada hati, ketemu dengan orang yang sama-sama patah hati. Itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Tapi pada dasarnya kalau pada hubungan twin flame, kita dipertemukan dengan seseorang, orang lain gitu. Lawan jenis lain gitu. Tiba-tiba kok ada yang mendekat gitu ya ke kita. Ya, memang itu sebetulnya harus terjadi. Intinya itu pertemuan itu memang harus terjadi. Biasanya seperti itu, dan intinya justru kita ada urusan yang belum selesai dengan orang ini. Makanya dipertemukan dan harus diselesaikan. Ya, bisa juga memang untuk menyembuhkan luka masing-masing.
Karena bisa juga proses penyembuhan lukanya itu harus dipertemukan dulu. Itu bisa gitu. Tapi pada dasarnya biasanya ketika kita dipertemukan dengan lawan jenis lain gitu atau orang yang tiba-tiba mendekat ke kita, itu memang ada juga yang memang sebetulnya dipertemukan memang dengan tujuan agar urusannya diselesaikan. Dalam artian kita menyelesaikan urusan-urusan yang sebelumnya belum mungkin harusnya kita selesaikan tapi belum kita selesaikan, itu dipertemukan kembali atau memang dipertemukan untuk kita selesaikan gitu. Ya bisa juga dengan tujuan untuk saling menyembuhkan luka gitu ya. Oke, ada dari Divine Feminine. Kak, izin bertanya, kalau istilah fake twin flame atau twin flame palsu itu sebenarnya ada nggak sih? Jika ada, lalu bagaimana membedakannya? Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, ini sebelumnya saya juga sudah pernah membahasnya. Jadi, fake twin flame itu ya sebenarnya ya sama aja karmik gitu kan. Atau bisa juga ya pada orang-orang yang hubungan twin flame-nya gitu harus dipertemukan dengan fake twin flame dulu. Dalam artian, ya sebenarnya ini karmik yang memicu atau men-trigger kita spiritual awakening. Jadi sebenarnya nggak hanya kita dipertemukan dengan twin flame aja, terus terjadi spiritual awakening, bisa juga kok kita bertemu dengan fake twin flame ini, terus kita mengalami namanya spiritual awakening. Di mana ego-ego kita dibersihkan, kita menjalani prosesnya yang sangat luar biasa juga ya sama aja sama hubungan twin flame yang pada umumnya gitu mengalami the dark night of the soul gitu ya, spiritual awakening gitu, masa-masa kegelapan jiwa seperti itu sebenarnya sama aja, men-trigger juga gitu. Hanya di mana ketika prosesnya itu sudah selesai, dia bisa bertemu dengan twin flame yang sesungguhnya gitu. Nah, perbedaannya pada fake twin flame ini, kita nggak namanya merasakan hubungan spiritual atau koneksi spiritual secara mendalam. Biasanya kita nggak bisa telepati, kita nggak bisa merasakan emosinya, kita nggak bisa merasakan energinya. Jadi nggak terjadi di sana yang namanya kita bisa telepati satu sama lain. Ataupun kemiripan-kemiripan seperti sinkronistas-sinkronistas seperti itu biasanya juga nggak ada gitu ya untuk pada fake twin flame gitu. Jadi sebenarnya itu istilah aja sih. Atau bisa juga yang dinamakan twin flame katalisator, di mana kita dipertemukan dengan fake twin flame dulu untuk nantinya kita mengalami namanya spiritual awakening gitu ya. Ketika kita sudah kebangun secara spiritual, kita berhasil melewati fase-fase the dark night of the soul, kita sudah berhasil healing, kita sudah stabil, akhirnya kita dipertemukan pada twin flame yang sesungguhnya. Jadi ya ada juga sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya fake twin flame sebenarnya karmik aja. Cuma di mana karmik ini dia men-trigger spiritual awakening kita. Jadi nggak cuma twin flame ya yang bisa men-trigger gitu. Jadi seperti itu bedanya. Oke, berikutnya ada dari animasi desain. Saya yakin memang separuh jiwa itu sangat dekat. Setiap saya ingat maskulin dalam hitungan detik, saya merasa badan panas sampai keringatan. Itu artinya memang jiwanya sudah ada dekat dan sangat cepat sampai. Padahal orangnya jauh sekali. Saya percaya hubungan twin flame berasal dari ilahi dan sangat suci. Ya memang kok, memang. Pada dasarnya kan karena twin flame itu pada dasarnya satu di tingkatan 5D. Gitu, semua sudah ada yang mengatur, semua sudah ada yang merencanakan mengapa kita bertemu, termasuk kita berpisah. Maupun termasuk kita nanti misalkan harus union lagi. Gitu, itu semua sudah diatur kok. Gitu. Jadi memang punya keterikatan tersendiri. Jadi selalu ada kayak tanda-tandanya misalkan kita mau ketemu, itu pun ada gitu. Ya, dan memang pada dasarnya kita memang selalu terhubung atau kita memang pada dasarnya satu gitu. Makanya koneksi itu memang sangat-sangat kuat. Oke, berikutnya ada dari Bapak Wahid. Mirip aku on off terus. Baikan baru berapa hari ribut, ntar balikan lagi. Kalau sakit iya banget. Aku lost dia datang. Ya memang seperti itu. Kayak on off gitu. Yang satu menghilang, terus yang satunya udah mau coba move on, satunya kembali. Terus satunya ketarik lagi, dianya lari lagi, gitu. Memang seperti itu. Gitu, memang itu fase-fase yang namanya runner chaser. Gitu. Dan memang kenapa bisa twin flame juga bisa ribut terus ya karena saling men-trigger aja satu sama lain. Kalau dua-duanya belum diproses, memang biasanya akan terus saling men-trigger dengan egonya masing-masing gitu. Oke, berikutnya ada dari Queen Sayu. Salam, saya nggak tahu ya apakah yang kualami ini termasuk pertemuan dengan twin flame. Sejak pertama jumpa, tanpa ada sebab ada getaran lain.
orangnya biasa saja. Tiap malam ingin sekali bertemu. Sebaliknya dia juga mengatakan macam dah biasa nampak saya, tapi nggak tahu di mana. Dia rasanya macam terbiasa dengan saya. Saya teringin sangat tahu nih telepon dia. Tahu malu kan? Akhirnya dia sendiri tiba bagi nomor telepon. Aku sambut, tapi sayang kami sama-sama udah punya pasangan yang akhirnya harus berpisah. Dia tinggalkan saya. Sakit sangat. Lain rasanya dengan bercerai dengan pasangan saya padahal kami baru berteman saja. Dia mau selalu hubungin pasangan saya diedar tanya kabar. Bergetar hati saya apakah dia twin flame. Oke, mungkin Queen Nel saya dari Malaysia ya mungkin ya. Oke, salam ya dari Indonesia. Oke, saya akan coba jelaskan lagi. Di sini bilang pertama kali jumpa, tanpa ada sebab, tanpa ada apapun gitu, tahu ada kayak ada getaran gitu ya, ada getaran khusus. Padahal orangnya biasa aja. Terus tiap malam tuh kayak pengen selalu bertemu gitu. Terus orangnya juga dia kayak ngomong kayak pernah lihat gitu nih di suatu tempat gitu. Jadi mungkin si laki-laki ini dia juga ngomong kok kayak pernah lihat si Queen Elsa ini suatu tempat gitu kayak atau wajahnya nih kayak familiar mungkin gitu kali ya. Terus terus kayak dia bilang terus kayak terbiasa kayak kenal gitu. Terus ketika pengen tahu nomor teleponnya, terus nggak berani ngomong, akhirnya justru si dianya yang tahu-tahu membagikan nomor telepon gitu. Terus memang karena sayangnya dua-duanya sudah punya pasangan, jadi memang harus berpisah dan yang ya sangat menyakitkan sekali pastinya ya. Oke, padahal baru aja berteman. Memang Tim seperti itu. Kita kita belum kenal dia sebetulnya, kita belum kenal secara dekat, baru ketemu doang, tapi kayak punya koneksi yang secara mendalam sekali. Kayak kita tahu, kayak kita kenal gitu dengan orang ini, kayak kita kenal luar dalamnya dengan orang ini seperti apa, dia ini sifatnya seperti apa tuh kayak kita kayak tahu aja. Kita kayak udah terbiasa banget gitu. Kita kayak bisa terbuka dengan orang ini. Memang Tim seperti itu. Terus tadi yang cerita soal pengen tahu nomor telepon tapi nggak berani ngomong, justru dianya yang membagikan nomor telepon. Memang Tim itu bisa punya pemikiran yang sama sebetulnya gitu. Tim itu punya pemikiran atau ide yang sama, itu sangat umum sekali. Jadi memikirkan hal yang sama di waktu yang sama itu sangat umum sekali pada Tim gitu ya. Jadi kita pengen sesuatu dari dia, kita pengen dia melakukan ini untuk kita nggak ngomong pun dia tahu-tahu melakukan itu. Memang ini ya bisa jadi ini kalau ini memang hubungan Tim Fam. Oke, berikutnya dari Risma Rasiama. Kalau saya usia 11 tahun waktu main ke daerahnya beliau, saya merasa ada anak laki-laki yang selalu mengikuti dan menunggu. Yang ekstrim, saya pernah melihat wajah beliau sebelum tahu foto beliau di FB 2021. Dalam mimpi saya dulu beliau persis pakai baju yang wajahnya saya kenal sekali. Hanya dalam mimpi saya dulu kita sama-sama pakai kalung angka 1 dan jadi nyatu. Tapi entahlah banyak yang aneh. Ya memang TV seperti itu ya. Jadi kayak kita bisa diperlihatkan dulu wajahnya seperti apa gitu. Jadi ini di sini diperlihatkan dulu dalam mimpi. Oh ternyata beneran orangnya seperti ini juga gitu. Memang Tim Fam biasanya seperti itu kok. Kita dapat bocoran dulu gitu sebelum kita ketemu, jauh banget sebelum kita ketemu gitu. Bahkan bisa juga kita ketemu dengan pasangan Tim Fam kita sejak kecil gitu. Cuman waktu kecil itu kita belum terkoneksi, kita belum dipertemukan atau terhubung satu sama lain gitu. Jadi ya sekedar ketemu di suatu tempat gitu terus terpisah, terus nanti udah gede baru dipertemukan gitu. Ternyata waktu kecilnya ternyata pernah bertemu gitu. Di sini yang cerita ketika main ke daerah itu ke daerah pasangan Tim Fam ya ternyata kayak ngerasa ada yang nungguin, ada anak laki-laki yang nungguin atau ngikutin gitu. Udah gitu memang sebelum bertemu bahkan kayak diperlihatkan dulu wajahnya seperti apa kayak ketemu dalam mimpi dan ternyata benar wajahnya sama. Memang seperti itu kalau Tim Fam. Oke, berikutnya ada dari Ciko ya. Oke, apakah setelah stabil bisa kembali ke keadaan sebelumnya? Oke, jadi kita nggak betul-betul kembali ke masa kita sebelum ketemu Tim Fam. Nggak akan. Karena saat kita mengalami spiritual awakening, kita mengalami fase-fase di Dark Night of the Soul, kita itu dirubah dari luar maupun dalam, terutama dalam. Energi kita pun dibersihkan, gitu. Kita kayak distruktur ulang, betul-betul kayak di reset ulang, gitu. Khususnya dari dalam akan banyak sekali perubahan yang terjadi. Sangat luar biasa, gitu.
Mungkin di sini kalau misalkan pertanyaannya, mungkin pada masa-masa di Dark Night of the Soul, kita mengalami banyak sekali kehilangan. Mungkin kehilangan teman, kehilangan hubungan dengan siapapun gitu. Kita kehilangan pekerjaan, status, jabatan, segala macamnya. Bisa nggak ntar ketika sudah stabil, kembali? Sebenarnya bukan ketika itu sudah stabil kembali, tapi memang ada fase di mana nanti di Dark Night of the Soul itu berakhir, masa-masa berat itu akan berakhir. Akan berakhir, suatu saat akan berakhir. Ketika itu sudah berakhir, nanti ada fase di mana kita mulai naik lagi kok. Apa yang hilang kembali. Itu saya rasakan betul-betul. Apapun yang hilang, itu bisa kembali. Entah sama persis atau diganti yang baru. Gitu. Mungkin pekerjaan hilang nanti diganti yang baru. Jabatan hilang diganti yang baru. Teman-teman lama hilang diganti yang baru-baru. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang memang tadinya hilang, tapi memang sebetulnya masih diperuntukkan untuk kita, orang itu betul-betul akan kembali lagi. Jadi bisa diganti ke yang baru, diganti betul-betul yang baru, atau memang betul-betul kembali. Gitu. Tapi secara dalam, dari dalam, kita nggak persis kembali ke situasi sebelumnya. Nggak akan. Karena memang kita secara dari luar maupun dalam akan dirombak besar-besaran. Gitu. Kayak kita dimurnikan betul-betul lewat yang namanya proses spiritual awakening atau the dark night of the soul itu yang sangat menguras energi dan air mata. Gitu. Kita saat sudah stabil, ego kita juga udah nggak main. Itu kita akan banyak sekali loh keuntungan di situ. Atau kita mengalami perubahan yang sangat drastis dari yang namanya spiritual awakening. Kita jadi lebih sabar, kita jadi nggak mudah ngejudge orang, kita nggak mudah menghakimi orang, gitu. Kita nggak, ego kita tuh nggak mengontrol kita lagi, gitu loh. Kita nggak mudah sakit hati lagi, gitu. Kita jadi bisa mudah mengambil segala keputusan tuh dengan kepala dingin, dengan lebih bijak, lebih wise juga. Intuisi pun akan lebih tajam, jauh lebih tajam, gitu. Kita lebih peka terhadap energi itu pun biasa akan lebih peka, gitu. Kita akan dibukakan pada hal-hal baru, gitu. Biasanya bakat-bakat tertentu pun bisa jadi keluar, kita muncul, gitu. Biasanya pun setelah namanya spiritual awakening, bisa kita dituntun pada suatu, kita mendapatkan suatu dorongan untuk menjalankan sesuatu. Misalkan itu yang namanya misi jiwa, gitu. Kita dituntun pada misi jiwa kita. Jadi gitu, kayak kita dipindahkan gitu. Dari akuarium lama misalkan, terus kita dipindahkan ke akuarium baru gitu. Kita diubah segala sesuatunya gitu. Tapi yang hilang memang akan kembali. Itu saya rasakan kok. Jadi tenang aja, mungkin yang saat ini dalam masa di Dark Night of the Soul mungkin mengalami banyak kehilangan luar biasa. Itu akan selesai suatu saat dan pada waktunya itu akan berakhir kok. Gitu. Dan ketika itu sudah selesai, nanti apa yang hilang nanti pelan-pelan dikembalikan. Itu betul. Karena saya merasakannya sendiri. Betul-betul saya merasakan. Itu nggak diminta, kita nggak perlu nyari, nggak perlu memohon-mohon untuk kembali, itu akan kembali dengan sendirinya. Tenang aja kok, gitu ya. Oke, dari Alman, Mas selalu terlihat angel number 111 atau 111 ketika memikirkan orang yang saya suka. Ya, memang bisa seperti itu kok, gitu. Kayak itu tanda-tanda kita dapat, gitu. Memang seperti itu, bisa juga. Karena ketika saya jalan bareng nih sama tim Fam aja gitu, itu sepanjang jalan itu Angels Number tuh muncul terus. Bahkan sangat luar biasa ketika saya barengan jalan aja itu kayak mobil dengan plat yang sama persis itu kayak bergandengan di jalan bareng terus seperti itu. Oke, berikutnya ada dari Rosita Kartikasari. Jika saja aku bisa memilih takdirku sendiri, aku lebih memilih untuk tidak dipertemukan dengan tim Famku. Untuk apa bertemu hanya untuk berpisah dan menorehkan luka yang begitu amat menyakitkan. Alhamdulillah saat ini aku sudah mulai stabil, sudah tidak terlalu fokus lagi dengan TF-ku, tidak terlalu sedih lagi walaupun tidak bersama dengan TF-ku. Ingat, masih tapi sudah tidak terobsesi lagi pada TF-ku. Ya syukur ya kalau sudah bisa lebih stabil. Dan memang sebetulnya itu ditakdirkan kok semua. Kita dari lahir pun kita akan ditakdirkan kalau kita memang sesaat akan ketemu dengan tim fam kita. Itu memang sudah jalannya. Kita nggak bisa menolak itu. Ketika sudah waktunya kita ketemu, akan ketemu bagaimanapun caranya. Ketika belum dipertemukan atau
kita memang nggak ditakdirkan untuk bertemu dengan pasangan twin flame kita. Mau kita cari bagaimanapun, nggak akan ketemu. Twin flame seperti itu. Akan datang di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di momen yang tepat. Gitu. Dan itu semua udah digariskan sebetulnya. Kita memang nggak bisa melawan, kita nggak bisa memilih. Sayangnya kita nggak bisa memilih itu. Dan sebetulnya memang sangat menyakitkan ketika perpisahan itu terjadi. Tapi memang itu sebetulnya men-trigger kita untuk mengalami namanya spiritual awakening. Kita mengalami memang masa-masa di Dark Night of the Soul yang sangat luar biasa menyakitkan. Tapi sebetulnya itu semua memang perlu untuk pertumbuhan jiwa kita justru sebetulnya. Supaya kita kebangun. Kita bisa melakukan yang namanya pembersihan. Gitu. Memang sangat-sangat menyakitkan. Tapi memang itu proses yang diperlukan. Itu memang proses yang sebetulnya sangat diperlukan. Yang sakit pun nggak cuma kita. Divine Feminine mengalami The Dark Night of the Soul, nanti Divine Masculine-nya pun suatu saat akan mengalaminya juga. Kalau Twin Flame memang seperti itu. Yang satunya diproses, yang satunya pun juga. Gitu. Memang pada dasarnya dipertemu terus memang entah satu dan berbagai macam hal akhirnya harus berpisah lagi, yang mungkin itu yang mengalami sakit yang luar biasa, dan memang seperti itu akan sakit luar biasa sekali gitu. Dan itu memang diperlukan untuk kita bisa spiritual awakening. Kita memang masuk ke dalam yang namanya The Dark Night of the Soul. Tapi memang sebetulnya itu buat supaya kita bisa awakening aja. Gitu. Memang Twin Flame ini bisa men-trigger satu sama lain sampai terjadinya awakening. Ya, berikutnya dari Budiartini D. Seperti hilang ingatan, tidak merasakan apa-apa lagi, lihat-lihat channel Twin Flame hanya untuk hiburan mengenang masa-masa indah. Setelah stabil, lalu selanjutnya apa? Oke, memang seperti itu ya. Kalau ketika kita udah stabil, kita nggak akan lagi merasakan yang namanya emosi-emosi negatif yang seperti sebelumnya, yang sangat luar biasa kayak roller coaster. Kita udah nggak merasakan sakit hati lagi, kita udah nggak merasakan kecewa lagi dengan tim kita udah nggak merasakan sedih lagi, kita nggak merasa dendam lagi, ditinggalkan dia gitu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, itu kayak seolah nggak pernah terjadi. Rasa-rasa sakit pun udah nggak ada lagi. Gitu. Memang seperti itu. Dan memang ketika kita sudah stabil, kita sudah kayak udah nggak tertarik lagi soal-soal yang namanya twin flame. Kita bahkan udah nggak tertarik sama sekali. Itu bisa juga. Emang bisa seperti itu. Atau ya seperti ini, misalkan ya sudah niat-niat channel twin flame ya hanya buat hiburan aja gitu. Nah, setelah stabil selanjutnya apa? Biasanya setelah kita spiritual awakening, kita mengalami kekacauan yang luar biasa, kita kehilangan macam-macam, kita kehilangan teman, sahabat gitu ya, pekerjaan, jabatan, atau dari lingkungan kita yang dulu itu kayak kita dipindahkan. Biasanya kita akan dipindahkan pada suatu tempat yang baru lagi gitu. Biasanya setelah orang yang mengalami spiritual awakening, kita dituntun pada misi jiwa kita, atau kita dituntun pada suatu hal yang baru, di mana seharusnya kita melakukan hal-hal tertentu yang itu sebetulnya adalah tugas kita atau misi jiwa kita yang sesungguhnya. Kita diarahkan ke sana. Kita dapat bimbingan tertentu atau dorongan tertentu yang untuk kita melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang makanya kebanyakan orang yang setelah mengalami spiritual awakening, banyak juga yang jadi light worker, terus menjalani, melaksanakan atau mengikuti panggilan jiwanya, gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu dikhawatirin juga ya untuk oh misi saya sebenarnya apa sih gitu. Bagaimana sih supaya kita tahu apa sebetulnya, itu akan ada dorongan sendiri kok. Mungkin misalkan kalau saat ini belum merasakan dorongan itu ya nggak apa-apa. Gitu. Mungkin nanti suatu saat dorongan itu akan datang sendiri. Atau kita mau nggak mau pun nanti ditempatkan pada posisi itu. Pasti, pasti. Kalau memang kita memang ada suatu tugas yang harus kita lakukan di dunia ini, kita akan dituntun gitu ya. Kita akan dipandu sebetulnya. Jadi biasanya next step-nya itu gitu. Oke, berikutnya dari Queen 1111. Aku adalah TF dan perjalananku dibimbing spirit guide. Dan TF itu sangat menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan dari karmik. Ya memang biasanya seperti itu kok. Karena Twin Flame itu memang biasanya saling men-trigger satu sama lain. Gitu. Itu aja udah sangat menguras energi sekali. Menguras energi, menguras air mata gitu ya. Dan terutama memicu the dark night of the soul. Itu yang sangat sekali menyakitkan sekali ya. Saya paham itu kok. Gitu. Memang terasa akan sangat berat dibandingkan dengan hubungan-hubungan lainnya gitu ya, termasuk karmik gitu. Akan sangat-sangat menyita energi sekali, sangat menyita air mata sekali gitu.
Ya memang ada juga yang karmik yang memicu spiritual awakening juga gitu. Biasanya setelah itu seperti yang sudah katakan, setelah mengalami spiritual awakening, terus kita berhasil melewati itu semua dan nantinya ketemu dengan twin flame gitu. Jadi sebenarnya yang menyakitkan itu ya karena twin flame itu saling men-trigger satu sama lain, dan yang titiknya adalah di mana ketika kita harus menjalani atau melewati yang namanya the dark night of the soul atau malam kegelapan jiwa, atau di mana fase-fase di mana ego kita dimatikan gitu. Kita kayak dilucuti gitu betul-betul supaya kita kebangun gitu. Kita yang aslinya tuh kayak dipaksa keluar seperti itu. Memang sangat 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 menyakitkan sekali. Tapi memang itu semua adalah proses yang memang sebetulnya harus kita jalani gitu ya. Oke, mungkin podcast kali ini sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Untuk teman-teman yang pengen konsultasi, curhat, sharing, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan cek aja. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.